Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Sulaiman Farisa dengan NPM akhiran 008. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses pengiriman barang internasional berdasarkan Incoterms 2020 beserta dengan sistem pembayaran internasional. Incoterms yang pertama ada FOB. Jadi, siapa yang menanggung biaya FOB? Dalam FOB, biaya ditanggung oleh penjual hingga barang diangkut di atas kapal di pelabuhan asal, yang meliputi biaya pengepakan, pengangkutan ke pelabuhan, dan juga biaya keluar. Sementara pembeli hanya menanggung pada saat barang sudah berada di atas kapal hingga barang diterima, yang meliputi biaya pengapalan, asuransi, dan juga biaya masuk. Kemudian untuk yang menanggung resikonya, sama dengan biaya, resiko ditanggung oleh penjual selama perjalanan dari gudang hingga barang dimuat di atas kapal di pelabuhan asal, sementara pembeli menanggung biaya saat barang sudah di atas kapal hingga barang diterima. Kemudian untuk titik peralihan tanggung jawab barang dalam proses pengiriman internasional, untuk titik peralihannya itu terjadi saat barang sudah dimuat sepenuhnya di atas kapal di pelabuhan asal, dan setelah itu pembeli mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab barang tersebut. Selanjutnya CFR atau Cost and Freight. Untuk CFR sendiri, biaya ditanggung oleh penjual hingga barang tiba di pelabuhan tujuan. Biaya ini meliputi biaya pengangkutan, pemuatan, biaya cukai, dan lain sebagainya. Sementara pembeli menanggung biaya asuransi, bongkar muat di pelabuhan tujuan, dan transportasi dari pelabuhan tujuan hingga gudang akhir. Untuk resikonya sendiri, resiko ditanggung oleh penjual hanya sampai barang dimuat di atas kapal pelabuhan asal, sementara pembeli menanggung resiko sejak barang berada di atas kapal hingga barang tersebut sampai tujuan. Kemudian untuk titik peralihan tanggung jawabnya itu sendiri, CFR, titik peralihannya itu berada saat barang sudah di atas kapal, yang dimana biaya tersebut ditanggung oleh penjual hingga barang tiba di pelabuhan tujuan, yang resikonya tetap akan ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya di Incoterms yang ketiga ada CIF atau Cost Insurance Freight, yang dimana dalam CIF ini penjual menanggung biaya pengiriman dan asuransi hingga barang sampai ke pelabuhan tujuan, sementara pembeli hanya menanggung biaya bongkar muat di pelabuhan tujuan, kemudian biaya impor dan lain sebagainya hingga barang sampai ke gudang akhir. Kemudian untuk resikonya sendiri ditanggung oleh pembeli sejak barang berada di atas kapal di pelabuhan asal, namun penjual juga tetap memberikan asuransi untuk melindungi barang selama perjalanan. Kemudian untuk titik peralihan tanggung jawabnya itu sendiri, titik peralihan tanggung jawabnya itu sendiri terjadi pada saat barang sudah di atas kapal di pelabuhan asal, yang dimana resiko mulai ditanggung oleh pembeli, namun pembeli tetap dapat melakukan pengajuan klaim asuransi bila terjadi masalah. Kemudian untuk Incoterms yang terakhir ada DAP atau Delivery at Place, yang dimana DAP sendiri semua biaya pengiriman ditanggung oleh penjual hingga barang sampai di lokasi tujuan sebelum barang dibongkar. Sementara pembeli menanggung biaya impor, biaya bongkar, dan juga pengurusan dokumen impor. Untuk resikonya sendiri, resiko ditanggung oleh penjual hingga barang sampai di lokasi tujuan sebelum barang dibongkar. Sementara pembeli menanggung resiko saat barang sudah sampai di lokasi tujuan, khususnya selama proses pembongkaran barang. Kemudian untuk titik peralihan tanggung jawabnya itu sendiri terjadi ketika barang sudah sampai di lokasi tujuan dan pada saat proses pembongkaran barang yang mulai ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya untuk sistem pembayaran internasional, terdapat 5 mekanisme pembayaran dalam transaksi ekspor-impor. Yang pertama ada advance payment, yang kedua ada open account, yang ketiga ada down payment, yang keempat ada documentary collection, dan yang kelima ada letter of credit. Untuk mekanisme pembayaran yang pertama ada advance payment, yang dimana
importir melakukan pembayaran sebelum barang dikirim atau jasa dilakukan. Kemudian yang kedua ada open account, yang dimana eksportir mengirim barang terlebih dahulu dan importir membayar setelah jangka waktu tertentu. Kemudian ada down payment, yang dimana down payment ini importir membayar sebagian di awal dan akan dibayar lunas setelah barang diterima. Kemudian yang keempat ada documentary collection atau wesel inkasso, yang dimana eksportir mengirim barang terlebih dahulu dan juga dokumen ke bank. Kemudian bank akan mengirimkan dokumen penagihan kepada importir untuk dilakukan pembayaran. Kemudian yang terakhir ada LC, yang dimana bank penerbit atau issuing bank di sini menjamin pembayaran kepada eksportir setelah dokumen pengiriman sesuai dengan syarat LC. Kemudian untuk resiko yang dihadapi eksportir dan juga importir, jika bagi eksportir resikonya cukup tinggi jika ada importir yang tidak membayar, terutama pada transaksi open account. Kemudian juga ada resiko perubahan regulasi pada negara importir. Sementara bagi importir, ada resiko barang tidak dikirim, rusak ataupun tidak sesuai, terutama pada transaksi advance payment. Selain itu ada juga dokumen yang tidak lengkap atau palsu karena bisa dijadikan sebagai alat pemalsuan untuk mencairkan dana tanpa barang yang dikirim itu sesuai. Dan yang terakhir untuk pemilihan metode pembayaran yang tepat sesuai dengan kondisi transaksi. Metode yang pertama ada LC karena ada bank sebagai pihak ketiga yang menjamin, yang dimana eksportir akan dibayar bila dokumen sudah lengkap dan uang importir akan cair bila barang sudah dikirim. Kemudian yang kedua ada open account karena lebih simple dan cepat tanpa membuang waktu seperti LC. Namun metode ini hanya cocok bila eksportir sudah ada kepercayaan terhadap importir. Kemudian yang ketiga ada advance payment karena eksportir mendapat jaminan pembayaran sebelum barang dikirim sehingga tidak ada resiko barang tidak dibayar. Kemudian yang keempat ada down payment karena meningkatkan keamanan transaksi, yang dimana importir sebelumnya sudah membayar sebagian di awal. Kemudian yang kelima ada documentary collection, yang dimana documentary collection ini murah, sederhana, dan juga ada bank sebagai perantara. Namun bank ini hanya sebagai perantara, bukanlah penjamin seperti pada di metode LC atau letter of credit. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dari video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.